Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Before we start our lesson today, please, we have to start with make a doa. Kita harus memulai dengan berdoa. Sebelum kita mengawali ibadah kita pagi hari, mari kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. I hope you guys be fine. Sebelum kita masuk ke materinya, kita ada class commitment seperti kesepakatan kita. Ada 7. Yang pertama, on time, focus, off HP, keep clean, disiplin, respectfully, and also relax. Oke, berikutnya look at the picture and then give your idea. Di sini ada poster. Untuk poster pertama itu tentang narkoba, dan yang kedua yaitu poster tentang stop bullying atau berhenti untuk melakukan kekerasan terhadap siswa. Adapun our goals, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mempelajari teks fungsional pendek berupa poster dengan tepat, dan yang kedua, peserta didik dapat menulis teks fungsional pendek dalam sebuah poster dengan kalimat sederhana dengan benar, dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengkomunikasikan teks fungsional pendek berupa poster dengan tepat. Oke, berhubung kelas komitmen kita yang terakhir yaitu relax, saya mau kalian merelaksasikan pikiran serta hati kalian supaya bisa semangat mengikuti proses pembelajaran kita di siang hari ini. Semuanya tenang, relax supaya bisa semangat mengikuti pelajaran kita di pagi hari ini. Oke, gimana perasaannya? Semua semangat, semua bisa lebih bergairah lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Oke, look at the picture. Di sini berikutnya. Oke, poster. Poster is a visual media that contain information, message, or invitation conveyed with attractive image and text. Jadi poster itu adalah media visual yang memberikan informasi, pesan, atau ajakan yang disampaikan dengan gambar dan juga teks yang menarik. Jadi poster itu adalah media visual, teman-teman, yang menyampaikan tentang informasi, pesan, atau ajakan yang disampaikan dengan image dan juga teks yang menarik. Jadi kalau ada gambar ataupun teks, pesan yang menarik, itu termasuk poster. Alright, adapun poster menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan plakat. Plakat itu kayak gambar atau kalimat-kalimat yang dipampang di public area, di tempat umum atau berupa pengumuman dan iklan. Jadi kalau seperti yang anak-anak lihat, kalau anak-anak bisa ke lapangan atau ke mading, nah kebanyakan itu poster-poster bertuliskan tentang education dan sebagainya, bisa tergantung tema apa yang diberikan. Oke, berikutnya adapun purpose dan juga karakteristik of poster itu sendiri. Untuk purpose, of course, to give information to others about something, to promote something, to persuade public to like something. Jadi untuk tujuan poster itu sendiri itu tetap memberikan informasi pada orang-orang ataupun untuk memberikan sebuah informasi tentang promo sesuatu, kayak gitu. Jadi untuk tujuan poster itu sendiri memberikan informasi kepada orang banyak tentang sesuatu yang ingin diinformasikan kepada orang lain, seperti itu. Adapun karakteristik seperti yang anak-anak lihat, ada 3 bagian. Yang pertama, poster always consists of words and image. Poster selalu berisikan kata-kata dan juga gambar. Jadi kebanyakan poster dan selalu yang namanya poster itu selalu berisikan kata-kata dan juga gambar. Oke, berikutnya
simple statement, selalu menggunakan pernyataan yang sederhana. Untuk poster itu sendiri kebanyakan dan hampir semua poster itu selalu menggunakan statement atau pernyataan yang sederhana. Tujuannya apa? Supaya orang mudah memahami apa yang menjadi tema daripada poster itu sendiri. And then the last, it meant a simple depend on the theme. Dibuat dengan sederhana tergantung tema. Nah, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya bahwa poster itu tergantung tema dan juga tergantung apa yang ingin disampaikan kepada orang-orang. Dan dia sifatnya sederhana. Jadi untuk tujuan dari poster dan juga karakteristik dari poster, Bapak harap anak-anak mampu untuk men-create atau membuat poster sendiri dengan tema-tema yang sudah Bapak siapkan nanti di aktiviti terakhir. Oke, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Oke, terima kasih. Adapun dari structure dari pada poster itu sendiri ada 4 bagian. Yang pertama title atau judul. Judul itu harus singkat. Judul dari poster itu harus singkat, menarik dan juga mencerminkan isi poster. Pastinya untuk menginformasikan kepada orang-orang bahwa judul harus singkat dan juga gambar yang diberikan juga harus menarik dan dapat mencerminkan daripada isi poster itu sendiri. Berikutnya image atau gambar harus menarik perhatian dan relevan dengan isi poster. Harus menarik perhatian dan relevan dengan isi poster. Gambar yang diberikan juga harus relevan atau ada korelasinya dengan isi poster tersebut. Oke, berikutnya teks. Teks harus singkat. Teks harus singkat, tidak boleh panjang-panjang. Kalau teksnya panjang itu bukan poster namanya. Mudah dibaca dan menjelaskan isi poster. Jadi untuk teks itu yang pertama harus singkat, tidak boleh panjang dan mudah dibaca dan menjelaskan isi poster. Oke, berikutnya yaitu slogan. Slogan adalah kalimat pendek yang mudah diingat dan berisi pesan utama poster. Jadi untuk slogan itu sendiri dia bersertakan kalimat-kalimat pendek yang mudah diingat. Jadi untuk mudah diingat dan juga berisi pesan utama daripada poster itu sendiri. Oke, berikutnya let's do the activity. Di sini Bapak ingin membagi kalian ke dalam bentuk kelompok pair words berdasarkan kemampuan dari peserta didik sekalian. Jadi kalian bebas menggunakan media apapun. Bapak di sini hanya memberikan atau menyediakan media sarana yang anak-anak ingin pergunakan. Oke, pertama di sini terdapat gambar poster. Oke. Terdapat gambar poster. Bapak harap tiap-tiap kelompok yang sudah Bapak bagi sebelumnya mampu untuk menganalisis apa yang menjadi isi poster tersebut. Nah, poster yang Bapak tampilkan yaitu tentang bullying now atau tentang bela diri, martial art, seni bela diri. Adapun tugas yang anak-anak perlu lakukan yaitu yang pertama, what is the topic of poster above? Yaitu dia harus mencari topik dari poster yang sebelumnya Bapak tampilkan. Dan yang kedua, based on the text above, what should the student do? Apa yang harus dilakukan peserta didik berdasarkan poster yang Bapak sudah tampilkan sebelumnya. Dan yang ketiga, yaitu choose 3 points based on the poster. Jadi anak-anak di sini disuruh memilih 3 poin berdasarkan poster. Jadi harus dibaca betul-betul isi dari posternya supaya apa? Supaya bisa menjawab 3 poin berdasarkan dari poster. Oke. Berikutnya yaitu untuk nomor 4, student can register by 2 ways. Peserta didik bisa meregistrasi dengan 2 cara. Jadi tugas anak-anak itu mencari 2 cara apa dari ke-6 ini yang sesuai dengan isi poster. Jadi harus dibaca baik-baik. You guys have to read carefully based on the poster supaya bisa menjawab 2 cara apa yang bisa dipakai untuk meregistrasi tadi. Oke, berikutnya yaitu statement stage true or false for those statements. Jadi untuk soal nomor 5 yaitu peserta didik mampu untuk memberikan membenarkan atau tahu menentukan mana yang true, mana yang false berdasarkan statement ini. Jadi there are 11 British martial group itu termasuk true atau false. Jadi anak-anak bisa menentukan dari ketiga statement ini mana yang true, mana yang juga false.
Oke, Bapak memberikan waktu ke kalian selama 10 menit. Bapak harap semua bisa mengerjakannya dengan baik dan mampu untuk memberikan kontribusi. Karena Bapak sudah membagikan kepada kelompok, jadi Bapak harap semua mampu untuk berkontribusi dengan baik. Supaya apa? Supaya tujuan pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Oke, Bapak kasih waktu kalian selama 10 menit. Mohon dikerjakan, mohon dibagi siapa yang bisa mengerjakan 1, 2, 3, dan 4 dan juga 5. Kita kemampuan kalian masing-masing. Oke? Time is yours. Waktu selesai, kita beralih ke aktivitas kedua. Untuk aktivitas kedua, create your own poster based on the situation. Jadi untuk aktivitas kedua, Bapak ingin kalian untuk membuat poster berdasarkan dari situasi dari ketiga ini. Untuk situasi pertama yaitu there will a student organization atau OSIS activity to do the fasting together at school. Untuk situasi pertama yaitu akan ada sebuah organisasi atau OSIS, organisasi dari siswa atau OSIS, mereka ingin melakukan puasa bersama yang akan dilakukan di sekolah. Itu situasi pertama tentang puasa bersama. Yang kedua yaitu the school will organize ukulele festival to celebrate the Teachers Day. Jadi itu situasi kedua yaitu tentang sebuah sekolah akan mengadakan sebuah festival ukulele untuk merayakan hari guru. Jadi kalau anak-anak ingin membuat poster tentang festival ukulele berdasarkan hari guru, anak-anak bisa juga. Dan yang terakhir yaitu the 8th grade student will campaign for school cleanliness. Kelas 8, murid kelas 8 akan mengkampanyekan pada sekolah tentang kebersihan sekolah. Nah, jadi tugas anak-anak sekalian yaitu membuat atau meng-create poster berdasarkan dari ketiga ini, bebas. Kalian hanya tinggal memilih satu dari ketiga ini. Mau kalian pilih tentang festival together, puasa bersama, atau ukulele festival ukulele, dan yang terakhir yaitu tentang kebersihan sekolah. Oke, sampai sini paham? Bapak memberikan kalian waktu 15 menit untuk men-create your own poster berdasarkan dari situasi ini. Bapak memberikan waktu ke kalian cukup lama, agak sedikit lama karena ya harus benar-benar serius membuat poster nanti akan dinilai. Oke? Dimulai dari sekarang. Waktu selesai, kita akan masuk ke pembahasan. Untuk nomor 1 yaitu what is the topic of poster about? Jawabannya adalah C. Good. Yang kedua, based on the text above, what should the student do? Apa yang harus peserta didik lakukan? Yaitu do materials art. Jawabannya A. Oke, berikutnya choose 3 points based on the poster. Jawabannya apa? Activities against bullying, martial arts for children, and also stop bullying activities. 2, 4, dan juga 5. Itu jawabannya. Oke, berikutnya untuk nomor 5, students can practice by 2 ways. Jawabannya apa? Good. Taking a number? No. Contact persons and also sending email. That's the correct answer, yaitu contact person dan juga memberikan atau mengirimkan email. Good. Untuk yang nomor 5 yaitu step yang pertama itu true atau false? Oke. Untuk step yang pertama itu true, benar ya. Untuk step yang kedua, the National Nurture Group Activity. Nah, itu termasuk true atau false? Ya, good. Termasuk true. Good. Oke, statement terakhir. All students can do bully anytime. Apakah itu termasuk true atau false? True, false? Good. Itu termasuk dari false. Oke. Untuk aktivitas kedua, di sini Bapak ingin kalian mempresentasikan nanti di pertemuan berikutnya. Bapak harap kalian bisa membuat real poster yang benar-benar yang kalian buat terus kalian cetak, supaya karena dari hasil poster yang anak-anak buat,
Bapak akan mempromosikan itu ke teman-teman rekan-rekan kerja Bapak, atau Bapak juga akan mempromosikan ke orang banyak. Supaya apa? Supaya mereka juga mengapresiasi pekerjaan dari anak-anak sekalian. Good. Oke. Any difficulties? Ada kesulitan selama proses pembelajaran? No? Ada? Tidak ada ya, tidak ada ya. Oke, kalau memang tidak ada, alhamdulillah. Kita masuk ke reflection. Nah, refleksinya ada dua, yaitu what is the goal of poster you had made. Tadi poster-poster yang anak-anak sudah buat, kira-kira ini goalnya seperti apa. Nah, kalian bisa jelaskan nanti di presentasi di pertemuan berikutnya. Berikutnya ada benefit, manfaat dari poster yang anak buat tadi. Manfaatnya untuk orang banyak itu seperti apa. Oke, Bapak ingin mengetahui goals dan juga manfaat dari poster yang anak-anak buat. Oke, sampai sini paham anak? Thank you. Oke, Bapak masuk ke how do you feel selama proses pembelajaran? Gimana perasaannya? Happy? Happy, good. Bapak harap semua sini bersemangat ya. Tetap bisa mengimplementasikan apa yang anak-anak pelajari mengenai poster. Oke, Bapak rasa cukup sampai di sini. Bapak harap di pertemuan berikutnya anak-anak mampu untuk mempersiapkan aktivitas kedua atau poster. Dan dari poster tadi Bapak ingin anak-anak mampu untuk mempresentasikan, dan juga Bapak akan mengambil serta menilai pekerjaan dari anak-anak sekalian. Oke, seperti biasa. Tadi pas awal kita mengawali dengan berdoa, kita juga akan mengakhirinya dengan doa. Sebelum kita before we end this meeting, before we go home also, let's make a doa. Pray start now. Okay, finish. I think it's all for today. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Tangan dulu.